Jadi begini bang, kenapa, apa itu istimewanya itu bisnis 250.000? Kenapa? Bagaimana itu? Bagaimana peluangnya? Jadi untuk era sekarang kebanyakan kita memilih bisnis yang murah, ekonomis, betul ya? Iya. Artinya kalau kita bicara kenapa memilih bisnis 250.000, kita bicara masalah profit besar, otomatis pasti modalnya besar. Tapi kalau ada peluang yang modalnya kecil, ibaratnya belanja barang, dapat barang, jelas pasti untung kan? Iya. Dan tidak ada kerugian sedikit pun. Kemudian dari bisnis 250.000 itu bisa mendapatkan satu hasil, yaitu mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap hari. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa di era sekarang ini, era digitalisasi, berbisnis itu sebenarnya simple kalau kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Bukan berarti hanya sekedar modalnya besar atau dengan uang yang besar, tapi kita bicara masalah peluang. Dimanapun ada peluang. Nah sekarang kita di era digitalisasi, di TikTok itu banyak OKB, orang kaya baru, betul nggak? Iya betul. Gara-gara apa? Gara-gara konten-konten yang dibuat bisa dikata kasarnya tidak mendidik, tapi dapat profit. Apa yang terjadi? Nah era sekarang itu yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita mau berbisnis, ya konsepnya dulu dipermatang, caranya kita mau larikan kemana ini kita punya usaha, seperti itu. Kira-kira kalau bisnis yang 250.000 itu target pasarnya itu untuk siapa kira-kira? Kalau target pasar tergantung mau dikemanakan bisnis itu. Contoh, kita ini jual makanan gitu. Contoh ibaratnya jual pizza. Kira-kira pizza itu semua kalangan atau cuma kalangan ke atas? Kalau menurut saya kalangan orang-orang yang mau dan ada duitnya. Nah, tergantung cara kita menanggapi informasi tersebut. Kalau kita masuk ke pizza, otomatis kalau kita bicara masalah harga, ya pasti besar, gede ya. Tapi kalau kita melihat dari apa yang menjadi sebuah kebutuhan, berarti itu tidak besar. Tergantung mau dikemanakan. Apakah kebutuhan atau sekedar gaya hidup. Karena kalau orang makan di pizza, otomatis orang-orang yang bisa dikata bukan juga kaya, tapi mencari sebuah kebutuhan. Kembali lagi dengan kebutuhan, bukan karena keinginan, seperti itu. Tapi ini bisnis 250.000 ini kira-kira sudah ada yang membuktikan bahwasannya sukses? Sebenarnya kalau bicara masalah bukti sudah banyak bertebaran. Tapi kembali lagi dengan kita, percaya atau tidak. Kalau saya bilang saya anak kolong merat, percaya nggak? Ya jelas kalau misal secara bukti tidak ada hasil, ya pasti nggak percaya. Kita hidup di zaman realistis sekarang. Orang berpikirnya soal hasil. Tapi kalau tolak ukurannya sekedar hasil, gimana pelaku-pelaku bisnis pada zaman dulu? Betul nggak? Betul. Yang tidak punya hasil. Nah artinya apa? Bisnis apapun yang saat ini kita kerjakan, itu harus dirintis. Menjadilah pelaku perintis. Rintis usaha itu, sehingga ketika besar, maka akan menjadi sebuah motivasi untuk banyak orang, gitu loh. Berarti luar biasa peluangnya. Ya, kalau luar biasa tergantung lagi siapa yang mengelolanya, siapa yang menjalankannya. Karena kalau bicara luar biasa, ada juga kok yang menolak. Dimanapun bisnis pasti ada yang menolak. Ada yang ngambil, ada yang tidak. Kembali lagi di cara kita berpikir, cara menanggapi informasi tersebut. Apakah itu baik, apa itu buruk. Ya kan? Kita kan cuma terbagi dua. Entah itu baik atau buruk, positif atau negatif. Seperti itu. Simpelnya itu menanggapi hidup gitu. Jadi ini kan di era digital sekarang ini sudah berbasis digital juga bisnisnya ini. Iya benar. Untuk era sekarang ya wajib kita ke digitalisasi. Kita juga punya website pribadi, kita punya produk yang semua orang suka, dan kita punya sistem yang mudah dijalankan, dan bicara sama pasarnya itu seluruh pasar gitu. Seluruh usia, mulai dari usia SD, SMP, bahkan sampai ibu rumah tangga, sampai bapak rumah tangga, ada bahkan sampai usia 60 tahun. Tergantung siapa yang kita tawarkan, terus cara menawarkannya seperti apa. Berarti menarik juga ini bisnisnya ya? Iya, sangat menarik kalau paham. Betul. Berarti ini kalangan pelajar, kalangan mahasiswa ini bisa digas kayaknya ini. Kalau 250.000 dapat bisnis ya? Iya benar, kalau untuk start ini, untuk kalangan mahasiswa, pelajar, segala macam itu sudah banyak yang membuktikan. Bahkan ada di beberapa kota itu, di daerah itu, yang membuktikan seorang pelajar
kelas 3 SMP kalau nggak salah, kelas 1 SMA, kelas 1 SMA atau kelas 3 SMP. Itu sudah bisa bayar sekolah sendiri, sudah biaya sendiri, bahkan kemarin ke luar negeri. Itu ke Singapura, ke Malaysia, itu naik kapal pesiar Star Cruise, kapal terbesar di Asia. Itu keren nggak? Luar biasa juga ya. Iya, luar biasa. Tergantung cara kita menanggapi informasi tersebut, apakah itu negatif atau positif, karena tergantung dari cara kita menanggapi informasi tersebut. Ini perusahaan lokal ya, yang 250.000